Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya? Kalian semua tetap sehat walafiat, kondisi kalian. Anak-anak, dalam pertemuan kedua ini, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berniat dulu. Ala hadiniha al-fatihah. Terima kasih anak-anak. Dalam pertemuan kedua ini anak-anak, materi kita yaitu masih tetap senam lantai. Jadi bab 1 senam lantai, pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan kemarin adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang melanjutkan yang ke-6-nya. Nah, tapi sebelum menginjak pelajaran kita mulai, mari kita pemanasan dulu dengan menggelengkan kepala, tarik kanan kiri ke depan, dorong ke atas, kemudian tangannya kedua-duanya tarik ke atas, tarik samping, kanan kiri, depan, ke belakang. Sudah cukup anak-anak. Dalam pertemuan yang kedua ini, materi kita kelanjutannya yaitu yang nomor 6, senam lantai, yaitu loncat harimau, guling lenting, sikap kayang, sikap lilin, dan handstand. Nah, yang dimaksud dengan loncat harimau itu adalah senam lantai kita berada di depan matras, seperti kucing atau mungkin harimau melompat, condong ke depan, berdiri di depan matras, badan condong ke depan, kemudian melompat, tangannya yang dijatuhkan dulu ke matras, kemudian kepala menekuk, otomatis apa? Badan mengelundung ke depan. Itu lompat harimau. Kalau guling lenting, bagaimana guling lenting? Kalian bisa baca itu. Guling lenting itu hampir sama dengan kayang. Tapi kalau kayang ada badan, tangan dan kakinya siap-siap, tangannya siap-siap menahan beban dan berat badan. Itu kayang. Kemudian sikap lilin itu berdiri dengan satu kaki, menjaga keseimbangan, boleh kanan boleh kiri. Itu termasuk senam lantai. Kemudian handstand ini biasanya kaitannya dengan tangan, karena handstand berarti berdiri dengan tangan. Kalau kalian latihan, kalian mencoba, maka bisa kalian menempelkan dengan dekat dinding, ambil jarak antara 3-4 meter, kemudian berjalan langsung tangan jatuhkan di lantai, kemudian badan ditempelkan ke tembok atau ke dinding. Sama dengan handstand, itu juga sama. Nah, dalam senam lantai ini rangkaian gerak. Jadi senam lantai itu dapat dirangkai menjadi satu gerakan yang secara berurutan bisa dipraktekkan. Satu, jadi rangkaian gerakan roll depan dan roll belakang itu bisa dilakukan. Jadi bersamaan, setelah kalian roll ke depan, maka sampai balik, kemudian balik, roll lagi ke belakang, itu namanya roll. Kemudian yang nomor 2, rangkaian gerak meroda dan guling lenting. Jadi meroda dan guling itu hampir sama, bukan berbeda, tapi apa, bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu rangkaian gerak roll, meroda, dan handstand. Itu bisa jadikan satu gerakan rangkaian, namanya rangkaian gerak senam lantai. Kemudian yaitu teknik melompat. Nah, dalam senam lantai itu ada 2 jenis, senam menggunakan alat dan senam tanpa alat. Yang senam tanpa alat apa? Termasuk roll depan, roll belakang, kemudian meroda, apa yang 1-5 itu.
bukan itu. Kemudian meloncat harimau, guling lenting, sikapayang, lilin, dan headstand. Kemudian headstand, barang itu termasuk senam lantai tanpa alat. Yang menggunakan alat, jadi senam memakai alat ini bisa lompat jongkok di atas peti. Kalau kalian belajar di sekolah bisa melompati, misalnya apa yang bisa dibuat itu, misalnya ada papan palang. Kemudian lompat ke akang di atas peti, lompat itu bisa seperti meja tapi gak tinggi-tinggi, atau mungkin bisa seperti kursi yang ditelungkupkan ke bawah. Kemudian berguling ke depan pada peti lompat, ini menggunakan alat. Ada tekniknya. Kemudian rangkaian gerak melompat menggunakan alat. Jadi rangkaian tadi senam menggunakan alat pada senam lantai. Sekarang rangkaian geraknya menggunakan alat, yaitu satu, rangkaian gerak melompat harimau dan lompat kakang dengan alat. Jadi lompat harimau, setelah itu kemudian lompat kakang. Ini bisa dirangkai menjadi satu gerakan atau satu tindakan yang bisa diambil nilai. Kemudian rangkaian gerak jongkok dan guling lenting, guling depan. Maaf, ini guling depan ya, bukan guling depan, kurang N ini. Menggunakan alat. Yang ketiga, rangkaian guling depan dan lompat harimau dengan alat. Ini adalah jenis rangkaian gerak senam lantai yang menggunakan alat. Jadi ada dua jenis senam lantai tanpa alat dan senam lantai dengan alat. Yang menggunakan alat tadi ada berapa? Yang tidak menggunakan alat ada 10 jenis. Itu yang diajarkan di sekolah. Nah, untuk yang senam menggunakan alat ini biasanya sekolah terbatas menggunakannya karena tidak ada sarana prasarana, tapi bisa diadakan dengan membuat sendiri. Yang tidak adanya apa? Yaitu lantainya, mungkin matrasnya. Biasanya dalam senam lantai itu dilakukan di matras atau lantai yang sudah ditentukan. Berapa lantainya? Panjangnya 12 kali 12, kemudian bermatras. Nah, sekarang tugas kalian semua hari ini yaitu satu, silahkan dibuka buku pelajaran atau LKS-mu halaman 12 sampai 16. Kemarin kan kalian halaman berapa? 7 sampai halaman 11 itu dibaca, dirangkum. Sekarang silahkan dibaca dulu dan dipelajari dengan baik. Yang kedua, tolong dikerjakan latihan siswanya halaman 16 dengan baik dan benar. Latihan itu ada soal latihan siswa saja 1 sampai 5 itu, pengayaannya tidak usah dikerjakan. 3, tulis yang rapi. Jika sudah selesai kirim ke WA gurunya, ke Pak Umar. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Silahkan dibuka, dipelajari. Kalau nggak ada yang tanya, nanti ada yang tanya, silahkan japri gurunya. Nah, pekerjaan itu harus dikumpulkan. Anak-anak, hari ini yang belum mengumpulkan, kemarin itu mereka berhutang. Ada berapa orang itu yang nggak mengumpulkan? Ada lebih dari 6 hingga 7 orang. Masing-masing kelas 9A yang paling banyak ini nggak mengumpulkan. 9B, 9C masih imbang. Kalau kamu semua sudah absen, jadi kalau kalian sudah absen, segera dikerjakan itu. Siapa yang nggak mengerjakan, buka LKS-nya, semua aja ada di LKS. Ya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.